Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Pram. Hari ini kita akan menyampaikan tatap muka yang keempat terkait dengan diversifikasi pertanian. Apa saja yang perlu kita bahas, kita akan kupas satu persatu lebih dalam lagi. Oke, pengertian dari diversifikasi pertanian ya. Pengertiannya apa? Pengertian dari diversifikasi pertanian pertama adalah upaya untuk mengembangkan atau menganeka-ragamkan usaha tani. Mengusahakan beberapa jenis usaha tani serta mengembangkan produk pokok menjadi beberapa produk baru. Ya, pengertian yang kedua, diversifikasi pertanian yaitu suatu usaha yang kompleks dan luas untuk meningkatkan perekonomian pertanian melalui upaya penganeka-ragaman komoditas pada subsistem produksi, konsumsi, pengolahan, distribusi pada tingkat usaha tani regional maupun juga nasional, begitu ya. Itu penting sekali. Kenapa diversifikasi pertanian itu penting? Ya, karena pengalokasian sumber daya pertanian di beberapa aktivitas yang lain itu menguntungkan secara ekonomi dan secara lingkungan. Sumber daya pertanian seperti lahan, bangunan, baik itu kandang, rumah plastik, greenhouse gitu, beserta bangunan-bangunan yang lain, dan juga mesin-mesin pertanian baik itu traktor, sprayer, dan juga alat-alat rice mill dan lainnya, hingga input pertanian lainnya seperti pupuk, pestisida, obat-obatan dan lainnya. Yang kedua, diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman saja. Jadi mungkin ada beberapa jenis yang harus kita kembangkan. Contohnya adalah diversifikasi pertanian sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada satu lahan. Nanti di gambarnya akan kelihatan sekali di situ ya. Kemungkinan mengambil manfaat dengan adanya diversifikasi pertanian. Pertama adalah memanfaatkan waktu. Musim yang sama di tahun yang sama itu seoptimal mungkin menanam atau tanaman yang berumur pendek beberapa tanaman, sehingga pada satu periode tertentu musim dan tahun beberapa komoditas dapat kita usahakan secara bersamaan. Yang kedua, pemanfaatan sumber ekonomi masih belum maksimal sehingga perlu kita optimalkan. Yang ketiga adalah melonggarkan kendala-kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kemudian pemanfaatan semaksimal mungkin ketersediaan faktor produksi alam seperti sinar matahari, curah hujan, dan komponen iklim lainnya, kelembapan, juga ketinggian tempat, gitu kan, curah hujan dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah pemanfaatan sifat-sifat komplementer antar berbagai tanaman atau usaha tani melalui pemilihan berbagai jenis komoditas pertanian yang penting atau yang memiliki nilai jual yang tinggi. Keuntungannya apa? Menggunakan diversifikasi pertanian tentunya satu, mendapatkan banyak jenis produk, baik itu makanan, sayuran, buah-buahan, ternak, ikan, dan lainnya. Persatuan luas, persatuan waktu. Mendapatkan hasil dari setiap musim. Mendapatkan jaminan dari risiko gagal total, karena ada berbagai produk yang diusahakan. Mengurangi risiko harga jual jatuh atau merosot ya, kalau panen raya mesti jatuh, sehingga kalau ada produk yang lain itu saling menutup. Menghindari populasi organisme pengganggu tanaman yang tidak menentu. Mendorong cara berpikir sehat dan dinamis. Mendorong cita rasa, nilai seni usaha tani dan menjadi lebih terasa. Oke.
Teknologi mendukung diversifikasi pertanian. Teknologi di tingkat subsistem input itu seperti bisnis input ya, seperti benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, alat panen gitu kan. Subsistem usaha tani, bisnis di hasil usaha tani, yaitu bagaimana mengusahakan tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, tanaman jamu-jamuan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya. Subsistem pengolahan di bisnis di agroindustri ya, industri makanan, minuman, biofarmaka itu yang tanaman-tanaman menghasil jamu ya, industri agrowisata, industri keindahan, estetika, industri lainnya. Dan juga subsistem pemasaran di bisnis trading ya, informasi pasar, promosi, distribusi, pasar online, kerjasama perdagangan, kelembagaan pemasaran, dan lain-lainnya. Jadi teknologinya cukup banyak. Faktor pendorong diversifikasi pertanian, tentunya kita lihat bersama ini gambarnya ya, satu satu gulutan itu ada tanaman bawang merah, kiri kanannya tanaman lombok, kiri kanannya lagi ada tanaman kubis atau sawi ya. Faktor pendorong diversifikasi pertanian pertama adalah meningkatkan kemakmuran petani. Yang kedua adalah perkembangan produksi dan juga konsumsi pangan. Yang keempat harus waspada pangan, beras, insentif pada petani. Yang kelima adalah produksi ketahanan pangan. Diversifikasi dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah diversifikasi horizontal, diversifikasi vertikal, dan diversifikasi regional. Oke, horizontal, vertikal, dan regional. Kita satu-satu akan kita bahas. Diversifikasi horizontal. Oke. Diversifikasi tingkat petani produsen atau penghasil. Diartikan sebagai suatu penganeka-ragaman produk dalam suatu sistem usaha tani dengan tujuan memanfaatkan kinerja petani untuk memperoleh pendapatan tertentu di samping pemanfaatan sumber daya petani yang ada secara optimal. Upayanya juga mengurangi ketergantungan petani terhadap satu macam produk atau tanaman yang pada kiranya mengurangi risiko gagal panen. Contohnya misalnya itu petani apel memproduksi apel itu bisa diversifikasi menjadi berbagai macam produk, misalnya membuat keripik apel, membuat sirup apel, membuat asinan apel, membuat apel kemasan gitu kan, dan lain-lainnya. Kalau peternak sapi ya menghasilkan kulit sapi bisa sebagai untuk membuat kulit sapi bisa sebagai sepatu, dompet, tas, kotorannya bisa dibuat pupuk padat, pupuk cair, dan lainnya. Itu di tingkat produksi cukup banyak yang bisa dihasilkan atau bisa dikerjakan. Diversifikasi vertikal yaitu diversifikasi tingkat perusahaan atau pengelolaan produk pertanian. Diartikan sebagai cara mendayagunakan hasil ya sehingga meningkatkan mutu nilai tambah produk pertanian. Diversifikasi ini berkaitan dengan penyimpanan, pengolahan, pengawetan sehingga dapat digunakan oleh sektor lain dan lebih berdaya guna gitu kan. Contohnya ini tadi seperti petani buah ya. Petani buah kelembagaannya ada petani buah dan juga nanti petani buah akan dijual ke pedagang jeruk gitu, atau pedagang asinan ya, atau pedagang keripik gitu kan. Dia juga bisa sebagai pabrik sirup gitu ya, atau juga ke warung. Jadi semuanya kelembagaan semua ya, itu ya, organisasi kelembagaan. Kalau ternak itu ya misalnya ternak sapi bisa kulit bisa dibuat sepatu, itu pabrik sepatu, pabrik kulit, penyemakan kulit gitu. Ada juga toko sepatu dan lainnya. Diversifikasi regional yaitu penganeka-ragaman yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk pertanian disesuaikan dengan keadaan iklim, agronomi, serta daya dukung masyarakat setempat. Arahnya umumnya menggunakan prinsip keunggulan komparatif, keunggulan di desanya masing-masing, yaitu keunggulan potensi suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain.
Contohnya dia adalah model diferensiasi regional di Desa Cangkringan, Yogyakarta. Kita ketahui sama di Indonesia kondisi usaha taninya adalah lahannya sempit, kurang dari setengah hektar, produksi dan produktivitasnya rendah, dominasi pertaniannya nyata di sawah, itu makanya disebut di monokultur padi sawah. Artinya pendapatan menjadi rendah, itu kan perlu ada diversifikasi. Contohnya di Cangkringan adalah daripada menanam padi secara monokultur dikombinasikan dengan memelihara ikan, ya, memelihara ikan sehingga namanya minapadi. Jadi ikannya bisa dipanen, tanam padinya bisa panen, saling mendukung, saling melengkapi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, ya. 7 kali panen petani bisa mampu membeli mobil. Nah, harapannya kalau petani porang, petani tanam-tanaman menilai nilai ekonomis tinggi, ya bisa 7 kali panen bisa mendapat mobil. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.